Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sauki, NIM 2321 0101 0048. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang bertema teori belajar behaviorisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada studi terhadap perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Teori ini menganggap bahwa perilaku manusia dan hewan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, pembelajaran dan pengalaman, serta bahwa intervensi lingkungan dapat mengubah perilaku. Berarti di sini lingkungan berpengaruh sangat penting terhadap perilaku manusia. Faktor lingkunganlah yang akan mengubah manusia. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan proses mental internal seperti pemikiran, perasaan atau motivasi sebagai fokus utama studi. Salah satu tokoh terkenal dalam behaviorisme adalah Ivan Pavlov dengan eksperimennya tentang kondisi refleks atau kondisi klasik, serta Bruce Friedrich Skinner dengan konsep operant conditioning, pembelajaran melalui konsekuensi perilaku. Di sini ada tujuan belajar. Apa tujuan belajar teori behaviorisme? Menurut teori behaviorisme, tujuan belajar adalah untuk mengubah dan membentuk perilaku manusia. Tujuan ini dicapai melalui proses pembelajaran yang terfokus pada pengamatan, pengukuran, dan manipulasi perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Di sini ada beberapa tujuan belajar menurut aliran teori behaviorisme. Antara lain, yang pertama, membentuk perilaku baru. Tujuan utama dari behaviorisme adalah mengubah atau membentuk perilaku melalui pembelajaran yang sistematis dan terukur. Contohnya seperti mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis, atau berbicara dengan cara yang diinginkan. Yang kedua, menghapus perilaku yang tidak diinginkan. Behaviorisme juga berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Ini dilakukan dengan menerapkan hukuman atau meminimalkan penguatan terhadap perilaku tersebut. Seperti contoh seorang siswa yang melanggar atau tidak memakai seragam lengkap. Di sini kita akan memberi saksi agar siswa tersebut mendapat hukuman dan menjadi jera terhadap perilaku tersebut. Dan yang ketiga, tujuannya meningkatkan efisiensi belajar. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi belajar dengan memberikan penguatan yang tepat sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Dengan cara ini, individu dapat lebih mudah dan cepat memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru. Yang keempat, mengembangkan keterampilan beradaptasi. Behaviorisme juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan adaptasi yang memungkinkan individu untuk berfungsi dengan baik dalam lingkungan mereka, baik itu dalam sosial, akademik, atau pekerjaan. Mengembangkan keterampilan tersebut ini sangat penting bagi seorang individu, karena kehidupan ini akan terus berlanjut. Yang
Yang kelima, memahami pengaruh lingkungan. Tujuan behaviorisme juga mencangkup pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi perilaku individu, sehingga dapat dirancang dengan lebih baik untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan. Terus di sini kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Di sini akan menjelaskan tentang kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya adalah fokus pada perilaku yang terukur. Behaviorisme memberikan penekanan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, sehingga memungkinkan penelitian yang lebih terstruktur dan eksperimen yang dapat diulang. Yang kedua, penerapan dalam pendidikan. Teori ini dapat diterapkan dengan baik dalam konteks pendidikan, karena menekankan pada pembentukan dan perubahan perilaku yang dapat dipelajari. Yang ketiga, teknik pembelajaran yang efektif. Pendekatan behaviorisme menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif dan negatif, pembelajaran berbasis tindakan, dan pengondisian klasik yang telah terbukti efektif dalam mengubah perilaku. Yang keempat, penggunaan dalam terapi. Pendekatan behaviorisme juga digunakan dalam terapi perilaku kognitif yang membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak diinginkan. Terus di sini selanjutnya kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah ignorance internal process. Salah satu kritik utama terhadap behaviorisme adalah ia mengabaikan proses internal seperti pemikiran, perasaan. Yang pertama, salah satu kritik utama terhadap behaviorisme adalah bahwa ia mengabaikan proses internal seperti pemikiran, perasaan, dan motivasi yang mungkin mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, keterbatasan dalam menjelaskan perilaku kompleks. Teori ini kurang efektif dalam menjelaskan perilaku yang kompleks atau abstrak seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kritik terhadap penggunaan hukuman. Penggunaan hukuman dalam pendekatan behaviorisme telah dikritik karena dapat menimbulkan efek negatif, seperti ketakutan atau keengganan untuk belajar. Yang keempat, konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini cenderung mengabaikan peran konteks sosial dan budaya dalam pembentukan perilaku, sehingga tidak selalu relevan dalam situasi yang kompleks atau beragam. Selanjutnya, aliran-aliran belajar menurut para ahli. Di sini ada beberapa aliran dengan tokoh-tokoh para ahli teori behaviorisme yang telah diidentifikasi oleh para ahli. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, behaviorisme klasik. Aliran ini dikembangkan oleh tokoh Ivan Pavlov dan Johann B. Watson. Mereka mengemukakan bahwa perilaku dipelajari melalui asosialisasi antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Contohnya adalah eksperimen Pavlov dengan anjing yang mengaitkan bunyi lonceng dengan makanan. Yang kedua, behaviorisme operan. Aliran ini dipelopori oleh seorang tokoh, B. Skinner. Teori ini menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui konsekuensi dari tindakan tersebut. Penguatan positif dan negatif serta hukuman merupakan bagian penting dari proses pembelajaran operan. Yang ketiga, neo-behaviorisme. Aliran ini merupakan pengembangan dari behaviorisme klasik dan operan dengan menggabungkan elemen-elemen dari kedua aliran tersebut. Edward Tolman dan Clark Hull adalah beberapa ahli yang terlibat dalam mengembangkan teori ini. Mereka menekankan dalam mengembangkan teori ini pentingnya faktor-faktor internal seperti motivasi, tujuan, dan pengaturan kognitif dalam pembelajaran. Yang keempat, ada behaviorisme sosial.
Aliran ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyoroti peran penting pengamatan dan model dalam pembentukan perilaku. Konsep-konsep seperti pengondisian sosial, identifikasi, dan pemahaman diri menjadi fokus utama dalam behaviorisme sosial. Behaviorisme radikal. Yang kelima adalah behaviorisme radikal. Aliran ini diperkenalkan oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa perilaku dapat dipahami sepenuhnya melalui tadi perilaku yang teramati secara langsung, tanpa harus memperhatikan proses-proses mental atau internal. Setiap aliran behaviorisme ini memiliki pendekatan dan konsep yang berbeda dalam menjelaskan pembelajaran dan perilaku manusia. Kajian terus dilakukan oleh para ahli, para tokoh untuk mengembangkan dan memperbaiki pemahaman tentang teori-teori ini serta aplikasinya dalam berbagai konteks psikologis. Selanjutnya, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran telah memberikan landasan yang kuat untuk strategi pengajaran yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa cara di mana teori behavioristik diterapkan dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Seorang guru dapat menggunakan penguatan positif seperti pujian, penghargaan, atau pengakuan atas prestasi siswa yang memperkuat perilaku yang diinginkan. Jadi sebagai guru kita harus menggunakan penguatan positif. Seperti siswa yang berprestasi, kita harus memberikan ujian agar semangat terus kepada siswa itu. Yang kedua, modeling. Penerapan prinsip ini menjangkau penggunaan model atau contoh yang baik untuk menunjukkan perilaku yang diharapkan. Siswa dapat mengamati dan meniru model tersebut. Memperkuat pembelajaran melalui proses pengamatan dan pengkondisian sosial. Yang ketiga, pengondisian klasik. Prinsip pengondisian klasik Ivan Pavlov dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan mengaitkan stimulus yang tidak terkait dengan respon yang diinginkan. Misalnya, guru dapat menggunakan bunyi lonceng sebagai stimulus yang dipasangkan dengan aktivitas belajar sehingga siswa secara otomatis memperhatikan saat lonceng terbunyi. Yang keempat, penguatan terjadwal. Memberikan penguatan dalam jadwal yang teratur untuk mempertahankan perilaku yang diinginkan. Contohnya, memberikan penghargaan kepada siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugas dengan baik atau mencapai tujuan tertentu. Tujuannya agar penguatan dalam jadwal yang teratur untuk mempertahankan perilaku yang diinginkan oleh seorang guru kepada siswanya. Jadi guru harus memberikan penghargaan kepada siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugas dengan baik atau mendapatkan juara prestasi. Yang kelima, pengajaran langsung. Pendekatan pengajaran langsung yang terstruktur dan sistematis seringkali sesuai dengan prinsip-prinsip behavioristik. Seorang guru memberikan instruksi yang jelas, menunjukkan contoh yang tepat, dan memberikan umpan balik yang langsung terhadap perilaku siswa. Yang keenam, pelatihan berulang. Di sini seorang guru menggunakan latihan yang berulang-ulang atau menjelaskan secara berulang-ulang untuk memperkuat pembelajaran dan memperbaiki keterampilan siswa dalam suatu materi atau keterampilan tertentu. Yang ketujuh, perilaku mandiri. Mendorong siswa untuk mengembangkan perilaku mandiri dengan membangun kebiasaan belajar yang baik, merencanakan tindakan yang diperlukan, dan memantau kemajuan mereka sendiri. Yang terakhir, yang kedelapan, feedback yang jelas dan spesifik. Memberikan umpan balik yang jelas
spesifik dan segera terhadap kinerja siswa untuk membantu mereka memahami apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan area yang perlu ditingkatkan. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks pembelajaran yang berbeda. Kombinasi dengan pendekatan pembelajaran lainnya juga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Yang terakhir, kesimpulan. Behaviorisme adalah metode psikologi yang menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berpusat pada bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, sementara mengabaikan proses mental internal, seperti pemikiran dan perasaan. Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B. F. Skinner adalah beberapa tokoh penting dalam teori behaviorisme ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.